Halo, salam sejahtera buat kita semua. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widodo dari jurusan Pendidikan Akuntansi angkatan 2018. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang apa sih itu metode pembelajaran seminar Socrates. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan ini ada banyak sekali yang namanya metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode presentasi, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi menjadi beberapa sub-bahasan. Salah satunya itu adalah apa sih pengertian dari metode seminar Socrates. Kemudian yang lain ada kayak tujuannya, ada metode ini, kemudian nakal-nakal penerapan di dunia pendidikan. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan metode yang lainnya seperti itu. Nah, jangan kemana-mana, tonton terus video ini dan selamat menikmati. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari metode pembelajaran seminar Socrates. Nah, sebelum masuk ke pengertian, saya akan mengulik sedikit sejarah tentang adanya metode ini. Jadi, metode seminar Socrates ini berasal dari kata Socrates, di mana Socrates ini merupakan nama seorang filsuf dari Athena itu. Nah, Socrates ini merupakan 3 pilar penting dalam filsuf yang ada di sana. Seperti yang kalian tahu kan, kayak ada Aristoteles, kemudian Plato. Socrates ini merupakan gurunya dari 2 orang ini. Gitu. Jadi dasar adanya metode ini dari pandangan dari atau pemikiran dari Socrates, di mana dia berpendapat bahwa setiap orang itu bisa kok untuk berpendapat gitu. Jadi setiap orang ibaratnya yang dalam tanda kutip kita pikir bahwa orang itu tidak mampu atau ibaratnya orang itu bodoh, sebenarnya dia bisa kok buat mengungkapkan pendapat, kemudian berpikir kritis gitu. Nah, sebenarnya metode Socrates ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara bercakap-cakap, kemudian ada perdebatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau 2 kubu atau lebih, dimana mereka 2 kubu ini akan saling berdiskusi dari pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang. Ibaratnya kalau dalam sebuah kelas itu biasanya dilontarkan oleh seorang guru atau seorang dosen ya gitu. Jadi 2 kubu ini mereka akan saling berdiskusi, saling beradu argumen untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan oleh salah satu orang tadi ya gitu. Ya, jadi metode ini tuh beda dengan yang ibaratnya yang kayak presentasi. Kalau presentasi kan ada orang atau kelompok yang ada di depan, kemudian dia menjelaskan tentang bla 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 bla. Nah, kalau metode ini itu beda. Metode seminar Socrates itu ada salah satu orang yang melemparkan pertanyaan ke kelompok. Jadi dalam kelas itu sudah dibagi menjadi 2 kelompok besar atau lebih untuk ibaratnya beradu argumen. Jadi kalau misalkan dibagi jadi 2 kelompok, nanti 2 kelompok ini akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi 2 kelompok ini akan berusaha untuk menggunakan logika untuk memecahkan pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh guru atau dosen. Jadi secara tidak langsung mereka akan melatih jiwa kritis mereka dalam memecahkan masalah, kemudian untuk memperjelas ide mereka gitu. Nah, sebenarnya metode pembelajaran ini itu cukup cocok jikalau diterapkan dalam dunia perkuliahan. Jadi misalkan seperti ini, di akhir sebuah perkuliahan nanti dosen akan ibaratnya memberi pertanyaan dengan tiba-tiba. Jadi siswa atau mahasiswa itu nanti tidak diberitahu bahwa akan ada suatu pertanyaan dari dosen atau guru gitu. Jadi pengajar itu nanti akan tiba-tiba memberikan pertanyaan yang harus dipecahkan oleh kelompok kayak gitu. Jadi dasar argumen yang harus dilontarkan oleh 2 kelompok 2 kubu itu harus berdasarkan logika dan studi empiris kayak gitu.
Nah, pada pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas tentang tujuan adanya metode pembelajaran ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu tujuan dari metode pembelajaran seminar Socrates ini adalah untuk merangsang siswa atau mahasiswa agar mereka mampu untuk mengenal sesuatu masalah dengan analogi yang berdasarkan fakta, sehingga jiwa kritis mereka akan terbangun di situ. Gitu. Metode ini juga akan mengembangkan keterampilan penalaran yang ditanamkan pada diri mahasiswa secara tidak langsung, kayak gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa merupakan agent of change, kayak gitu. Jadi inilah salah satu proses yang sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya adalah ciri atau karakteristik dari metode pembelajaran seminar Socrates ini. Ciri yang pertama adalah dialektik, yang berarti bahwa metode tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang pro dan kontra, kayak gitu. Kenapa sih harus pro dan kontra? Karena ya tadi mereka akan beradu argumen. Kemudian ciri yang kedua adalah konversasi, yang berarti metode ini dilakukan dalam bentuk percakapan atau komunikasi lisan secara langsung, gitu. Mungkin kalau dalam masa pandemi corona ini bisa secara video call. Kemudian yang ketiga adalah tentatif dan provisional, yang berarti kebenaran yang dicari bersifat sementara dan tidak mutlak, dan merupakan alternatif-alternatif yang terbuka untuk semua kemungkinan. Untuk yang ciri yang selanjutnya adalah empiris dan induktif, yang berarti segala sesuatu yang dibicarakan dan cara penyelesaiannya harus bersumber pada hal-hal empiris. Kemudian yang terakhir adalah konsepsional, yang berarti metode ditujukan untuk tercapainya pengetahuan, kemudian pengertian dan konsep yang telah definitif dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas tentang bagaimana sih langkah buat penerapan metode ini dalam dunia pendidikan secara langsung, dalam kelas ataupun dalam mungkin perkumpulan kecil gitu. Guru atau dosen itu nanti sebelumnya itu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, bisa lebih dari satu ya gitu. Mungkin kan ibaratnya guru atau dosen itu ingin menggali lebih dalam jiwa kritis siswanya kayak gitu. Jadi bisa juga mempersiapkan banyak pertanyaan kayak gitu. Kemudian pertanyaan ini bisa dilontarkan kepada kelompok dengan memberikan kode atau tanda kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, setelah guru atau dosen itu mempersiapkan pertanyaan, kemudian dia langsung memberikan instruksi kepada siswa yang ada di kelas untuk membentuk dua kelompok atau lebih kayak gitu, dengan harapan kelompok yang beradu argumen ini bisa menemukan jawaban yang benar. Kemudian setelah pertanyaan ini dilontarkan kepada mereka, kepada siswa, guru itu nanti bisa juga ibaratnya memberikan narasi tentang kenapa sih dia memberikan pertanyaan ini dan lain sebagainya gitu. Bisa juga dengan memberikan sedikit analogi biar siswa yang akan beradu argumen itu bisa menangkap makna atau isi dari pertanyaan yang telah diajukan gitu. Nah, setelah itu nanti guru juga bisa menuntun siswa untuk bereksplorasi. Mungkin bisa juga untuk mengeneralisasikan apa yang ada dalam forum diskusi tersebut. Nah, setelah itu mungkin kan ada juga pertanyaan yang tidak terjawab ya gitu. Nah, jika ada pertanyaan tidak terjawab dengan benar, guru itu nanti bisa memberikan ibaratnya clue atau analogi untuk mempermudah siswa menemukan jawaban kayak gitu. Kemudian setelah siswa menjawab dengan benar pertanyaan tersebut, guru bisa menggantikan dengan pertanyaan yang berikutnya yang telah dipersiapkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari metode seminar Socrates ini. Untuk kelebihannya sendiri, metode ini bisa membimbing siswa untuk berpikir rasional dan ilmiah. Kemudian yang kedua,
mendorong siswa untuk aktif belajar dan menguasai ilustrasi pengetahuan. Yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi dan keberanian dalam mengemukakan pendapat dan pikirannya sendiri. Kemudian yang keempat, memupuk rasa percaya diri pada diri siswa. Yang kelima adalah meningkatkan partisipasi siswa dan berlomba-lomba dalam belajar yang menimbulkan persaingan yang dinamis. Karena ya ibaratnya kan mungkin ada siswa yang berpikiran seperti ini, wah temanku bisa menemukan pendapat yang bagus seperti ini, kenapa saya tidak, gitu. Kemudian yang keenam adalah bisa menumbuhkan rasa disiplin dalam diri siswa. Untuk kekurangannya sendiri dibandingkan dengan metode yang lain, metode seminar Laureatus ini dalam pelaksanaannya masih sulit untuk diaplikasikan pada sekolah yang tingkat rendah atau mungkin ada dalam pelosok kayak gitu, karena mungkin butuh suatu keterbiasaan gitu. Karena sekolah yang ibaratnya mungkin akreditasinya masih rendah, itu mereka masih bergantung sangat besar dengan pendidik. Kemudian yang kedua adalah metode ini terlalu bersifat mekanis, di mana anak atau peserta didik dapat dipandang sebagai mesin yang selalu siap untuk digerakkan untuk ini loh, saya ada pertanyaan kayak gini, kamu harus bisa menjawab kayak gitu. Ibaratnya terlalu diforsir lah kayak gitu. Nah yang ketiga adalah metode ini lebih menekankan pada segi afektif daripada kognitif kayak gitu. Padahal seperti beberapa mata pelajaran seperti mungkin mata pelajaran agama sangat menonjolkan segi perasaan dan penghayatan kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah terkadang tidak semua guru selalu siap memakai metode Sokrates ini, karena metode Sokrates menuntut dari semua pihak, baik guru maupun siswa, sama-sama aktif dan belajar dan menguasai bahan ilmu pengetahuan. Ya ibaratnya guru itu bukan cuma penonton dalam diskusi tersebut, tapi juga sebagai penengah ataupun bisa juga sebagai moderator kayak gitu. Dan saya juga minta maaf apabila dalam video ini terdapat perkataan saya yang menyinggung perasaan dan tidak pantas kayak gitu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.